Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaludin dari SMK Negeri 1 Baja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul VTP atau Villain Trunking Protocol. Nah, submateri atau materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu pertama ada pengertian VTP, kemudian fungsi VTP, mode VTP, cara kerja VTP, kelebihan dan kekurangan VTP, kemudian implementasi VTP pada Cisco Packet Tracer. Nah, pertama yaitu pengertian VTP. Jadi, apa sih itu VTP? Nah, VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, teman-teman, eh, biasanya ya, kalau kita ingin mengkonfigurasikan VLAN pada sebuah jaringan, itu tuh kita harus mengkonfigurasi VLAN-nya pada switch itu satu persatu. Nah, tapi dengan adanya VTP ini, kita bisa hanya mengkonfigurasi VLAN pada satu switch saja, kemudian VLAN lainnya akan secara dynamic atau otomatis mendapatkan VLAN yang sama. Kemudian, di sini fungsi VTP. Pertama, VTP menyebarkan informasi VLAN. Secara otomatis, VTP menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Kemudian, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Kemudian memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, juga menghemat waktu dan usaha. Selanjutnya, mode VTP. Nah, pertama ada yang namanya VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi untuk semua switch lain dalam domain VTP. Seperti namanya ya teman-teman, VTP server ini yaitu sebagai sumber informasi untuk semua switch lain dalam domain VTP. Jadi si VTP server ini yaitu sebagai sumber atau yang memiliki informasi untuk si switch-switch lainnya. Kemudian ada yang namanya VTP client. Switch VTP client ini menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Nah, tadi VTP server itu yaitu sebagai sumber, sedangkan si VTP client ini sebagai penerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokalnya. Kemudian ada yang namanya VTP transparent. Switch VTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN teman-teman, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan klien. Nah, seperti namanya yaitu transparent, jadi si switch VTP transparent ini tidak menerima data teman-teman atau tidak menyimpan data dari si VTP server. Jadi hanya melewat saja si data tersebut dan tidak disimpan. Kemudian, cara kerja VTP. Pertama, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Kemudian, switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP atau informasi dari VTP server. Kemudian di sini kelebihan VTP, yaitu memudahkan manajemen VLAN seperti tadi, yaitu untuk memungkinkan administrator jaringan mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan juga usaha. Kemudian menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Kemudian juga mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan juga mudah. Kemudian kekurangan VTP.
Pertama yaitu ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Kemudian, dari keamanannya juga, VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Kemudian juga, VTP ini kurang fleksibel karena tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengimplementasikan VTP pada Cisco Packet Tracer. Pertama, kita membutuhkan 4 buah switch terlebih dahulu. Kita pakai yang ini aja switchnya. Kemudian kita tambahkan 4 buah, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah, kita akan sambungkan menggunakan kabel semuanya. Oke, kita sambungin semuanya. Kemudian, nah kalau sudah tersambung dengan kabel seperti ini, kita akan ganti namanya terlebih dahulu, teman-teman. Misalkan di sini switch 1. Nah, biar berurutan ya, teman-teman, dan nggak tertukar. Misalkan di sini switch 2, kemudian di sini yang ini SW3, kemudian yang ini SW4. Nah, kalau sudah kita kasih nama, pertama kita akan mentrunking switch-switch ini terlebih dahulu agar bisa saling terhubung. Oke, kita masuk ke switch 1 dulu, CLI. Kemudian seperti biasa, ke konfigurasi global dulu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke interface FA 0/1 untuk yang ini itu. Kemudian switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, oke. Kalau sudah, kita ke yang switch 2. Nah, yang switch 2 ini kita range ya teman-teman, agar bisa langsung terhubung ke switch 3, trunking ke switch 3, dan ke switch 1 juga. Oke, CLI juga. Lakukan hal yang sama teman-teman. Kemudian interface range FA0/1 sampai 2. Maaf, enter. Nah, oke, sudah. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah juga ya teman-teman. Kemudian dari switch 3 kita akan terang, yaitu sama range juga buat ke switch 2 sama switch 4. Enak, configure terminal. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Nah, ini juga udah. Kemudian tinggal yang switch 4-nya belum. Kita akan terangkan juga yang ini. Nah, oke. Interface FA0/1. Switch port mode terang. Nah, oke. Udah ya teman-teman, kita terangking semua switch-nya. Kemudian, seperti yang teman-teman tahu bahwa VTP itu ada 3 mode teman-teman. Yang pertama yaitu VTP server, kemudian VTP client, dan juga VTP transparent. Nah, kita akan mengimplementasikan 3 mode tersebut pada switch-switch ini. Pertama, kita akan konfigurasi VTP server terlebih dahulu pada switch 1. Nah, caranya kita exit terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita tinggal ketikkan VTP mode apa. Nah, di sini kita akan konfigurasi mode server. Nah, kita ketikkan server. Nah, kalau udah, kemudian kita akan kasih VTP domain, teman-teman. Nah, VTP domain ini untuk apa sih? Sebentar. VTP domain. Nah, jadi VTP domain ini sebagai patokan, teman-teman. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah jaringan dengan 2 buah VTP server. Kemudian kita di sini ada VTP client
yang ingin kita hubungkan pada VTP server dari switch 1. Kemudian atau switch A ya teman-teman misalkan. Nah, kita konfigurasi VLAN di switch A ini. Kemudian saat kita cek di switch 3 ini atau switch klien ini, kita malah tersambung pada switch B. Konfigurasi VLAN-nya dan switch 1 atau switch A ini nggak masuk konfigurasi VLAN-nya. Nah, agar tidak terjadi masalah seperti itu, kita kasih domain teman-teman sebagai patokan yang mana mmm, VTP server A dan juga VTP server B. Nah, kita kasih domainnya misalkan seed, enter. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman. Kemudian kita kasih password-nya juga, VTP password. Maaf, VTP password 123. Nah, oke. Nah, sudah ya teman-teman sampai sini untuk konfigurasi VTP. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi VTP transparent di switch 2. Kita ketikkan VTP mode transparent. Enter. Oke, sudah. Kasih juga VTP domainnya. VTP domain sama yaitu seed. Nah, biar terhubung. Kemudian kita kasih passwordnya juga sama. Tadi itu maaf. VTP password. Passwordnya itu tadi itu 123. Nah, oke. Kemudian switch 3 sama switch 4 ini kita akan konfigurasi VTP client, teman-teman. VTP mode client. Oke. Kita kasih VTP domainnya juga, yaitu tadi itu seed. Oke. Kita kasih passwordnya juga VTP password, yaitu 123. Nah, lakukan hal yang sama di switch 4 juga. VTP mode client. Kemudian VTP domain seed. Terus VTP password 123. Nah, udah ya teman-teman. Udah kita konfigurasi VTP-nya. Kemudian kita akan coba konfigurasi VLAN teman-teman di VTP server. Misalkan kita konfigurasi VLAN berapa ya? VLAN 100 coba. VLAN 100. Name-nya kita samain aja yaitu VLAN 100. Terus kita misalkan konfigurasi VLAN 200 juga. Name-nya juga sama. VLAN 200. Nah, ini udah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah kita konfigurasi yaitu VLAN 100 sama VLAN 200 teman-teman. Dan di sini juga udah ada teman-teman. Nah, kita akan cek di VTP client apakah sudah ada juga atau belum. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, seperti yang kita lihat, di sini VLAN 100 dan 200 juga sudah terkonfigurasi pada switch 3 yang notabene yaitu VTP client. Nah, berarti si klien ini sudah terhubung pada VTP server. Kemudian kita akan coba juga di yang satunya. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman yaitu VLAN 100 dan 200 yang kita konfigurasikan tadi pada VTP server. Kemudian apakah transparent juga ada? Nah, kita akan cek ya teman-teman di transparent atau VTP transparent. Do show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman yaitu VLAN 100 dan 200-nya. Karena seperti pada pengertian sebelumnya, bahwa VTP transparent ini tidak menyimpan data dari VTP server dan hanya dilewati begitu saja. Dan tidak disimpan datanya. Jadi di sini tidak ada ya teman-teman. Bisa kita lihat tadi di sini tidak ada. Kemudian bagaimana kalau kita konfigurasi lagi teman-teman di sini misalkan kita akan coba hapus satu VLAN. Misalkan kita hapus VLAN 100. Kita tinggal ketikkan no ya teman-teman untuk menghapusnya. No misalkan VLAN 100. Enter. Nah, kalau sudah kita kasih misalkan VLAN 300 teman-teman. Kita tambahin. Name-nya samain aja VLAN 300.
Nah, ini udah ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi nih teman-teman, apakah masih ada atau belum. Do show VLAN brief. Nah, seperti yang kita konfigurasikan tadi, bahwa VLAN 100 sudah dihapus tuh. Kemudian kita tambahkan VLAN 300. Nah, di sini jadi sisanya tinggal VLAN 200 sama 300. Nah, kita akan cek ya teman-teman di VTP client yang switch 3. Do show VLAN brief. Nah, sebelumnya tadi kan ada tuh VLAN 1 sama 200. Nah, kemudian di VTP server tadi kita telah menghapus satu VLAN yaitu VLAN 100 dan menambahkan VLAN 300. Nah, di sini juga sama teman-teman. Tadinya itu kan VLAN 100 sama 200. Nah, dia pun menyesuaikan seperti apa yang ada pada server, yaitu menghapus VLAN 100 dan menambahkan VLAN 300. Berarti juga sama ya teman-teman VLAN-nya. Kemudian kita akan cek juga di switch 4-nya, misalkan do show VLAN brief juga. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, yang tersisa tinggal VLAN 200 sama 300. Berarti konfigurasi VTP kita sudah berhasil. Sepertinya pembahasan VTP atau VLAN Trunking Protocol dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.